sesuai atau hasil rapat Satgas Waspada Investasi atau SWI pada tanggal 18 Februari 2021 dan telah dinyatakan ilegal karena tidak memiliki izin dan diduga merupakan money game. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai aplikasi snack video. Dan banyak banget pertanyaan dari kemarin yang saya cek teman di Instagram saya menanyakan, Kak, apakah benar snack video itu ilegal? Terus kita sebaiknya bagaimana? Itu akan kita bahas pada video kali ini, jadi biar teman-teman juga lebih clear, lebih jelas, lebih pencerahan apa yang sebaiknya teman-teman lakukan, dan juga apakah benar bahwa snack video itulah aplikasi ilegal yang dianggap ilegal oleh OJK, teman-teman. So, buat teman-teman seperti biasa, buat yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena kami sering terupdate mengenai app penghasil uang lain, tidak hanya snack video, yang pastinya berguna untuk kita kaum rebahan yang suka dapat uang dari rumah, teman-teman. Jadi, lumayan banget untuk kita mendapatkan pandemi seperti ini. So, buat teman-teman, pastikan kalian stay tune. Nah, teman-teman, jadi kita mulai dari asal-usul kenapa teman-teman kita itu bisa tahu bahwa snack video dianggap aplikasi ilegal, teman-teman. Itu ada sebuah postingan di Facebook seperti ini, teman-teman, di mana ada yang mention OJK dan menanyakan apakah snack video itu adalah aplikasi yang ilegal. Dan jawaban dari OJK memang seperti itu. Jadi diinfokan bahwa untuk snack video itu termasuk adalah aplikasi ilegal sesuai atau hasil rapat Satgas Waspada Investasi atau SWI pada tanggal 18 Februari 2021 dan telah dinyatakan ilegal karena tidak memiliki izin dan diduga merupakan money game. Dan OJK juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih jeli lagi dalam memilih investasi dengan selalu memperhatikan 2L, yakni legal dan logis. Legalitas yakni izin dari otoritas terkait, dan logis adalah dari kewajaran bisnis yang dijalankan serta timbal baliknya. Mengingat saat ini sangat marak kasus aplikasi penghasil uang dengan embel-embel investasi dan kerja yang mudah. Hanya dengan menyetorkan uang saja bisa mendapatkan penghasilan seperti misalnya aplikasi mobile cuan ataupun juga TikTok Cash, teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman, itu adalah statement dari pihak OJK yang menyatakan bahwa dia memang menegaskan bahwa snack video adalah aplikasi ilegal karena tidak memiliki izin dari OJK, teman-teman. Lalu kita sebagai pengguna bagaimana? Saya mau tekankan di awal, teman-teman, ya, bahwa semua app penghasil uang pasti punya risikonya. Semua. Nggak ada yang nggak risiko. Risikonya bisa saja risiko itu bisa di-ban akun kita atau mungkin kita rugi segala macam. Tapi teman-teman, dari saya pribadi ya, jadi ini teman boleh ikuti, boleh tidak, ini semua tergantung semua, dan dari awal tidak ada paksaan sama sekali buat temen download ataupun juga bermain aplikasi penghasil uang, entah itu snack video, Buzzbreak, Kezin, dan juga Hello, itu semua kembali ke teman semua. Saya menginfokan, jadi ini menjadi tanggung jawab sendiri teman-teman seperti itu. Tapi memang saya di sini punya sebuah pemikiran, kenapa saya anggap snack video ini bukanlah suatu app yang berbahaya atau mungkin hanya Alimama atau mungkin juga TikTok Cash. Karena dari awal join, kita sama sekali tidak ada investasi Rp1 pun untuk uang kita. Kita hanya perlu berkorban kuota dan juga baterai smartphone kita. Iya kan? Karena dari awal itu gratis daftarnya, itu tidak ada kita diminta menyetorkan uang untuk mengendap, untuk menjalankan misi. Jadi ini memang seperti halnya TikTok yang biasa, bukan TikTok Cash ya. Jadi TikTok yang biasa, yang event tunnel itu kita nonton TikTok, kita dibayar dengan ngumpulin koin, dikonvert ke rupiah. Seperti itu. Ini pun juga sama dari snack video, dia sampai saat ini pun nggak ada untuk meminta kita untuk menyetorkan uang agar bisa lanjut untuk menikmati aplikasi ini. Jadi selama sementara, jadi menurut saya selama itu nggak ada investasi uang, kita diminta untuk setorkan uang dulu, atau mungkin minta data yang sensitif seperti KTP, kemudian juga mungkin buku tabungan, segala macam, itu menurut saya masih cukup aman, teman-teman. Kalau boleh kalian cek pun, mungkin Buzzbreak, Kezin pun yang sudah sekitar 3-4 tahun itu sampai sekarang masih membayar, dan emang itu kelihatan mekanismenya karena mereka itu dapatnya dari iklan, teman-teman, seperti itu. Jadi kalau teman-teman bertanya apakah kita lanjut atau tidak, jawaban saya
why not? Kenapa kita nggak lanjut? Karena emang nggak ada rugi sama sekali. Dan sekali lagi teman, itu terbukti membayar, seperti itu. Kecuali udah nggak membayar, kemudian juga perlu dia minta uang segala macam, itu baru sudah masuk scamming dan kita bisa hindari, kita bisa mundur pelan-pelan teman, tidak rugi. Tapi kalau sekarang saat ini, itu masih sangat-sangat legit dan menurut saya patut dan sangat recommended untuk kita kaum rebahan untuk dapat uang dengan modal smartphone teman-teman, seperti itu. Ini juga, jadi menurut saya sih buat semua itu jangan terlalu panik ya. Ini pun sangat berbeda dengan Alimama ataupun juga TikTok Cash yang emang dia investasi dengan store uang, tapi kalau ini benar sama sekali tidak ada store uang sedikit pun. Jadi cukup aman, walaupun dibilang ilegal karena emang dia nggak ngurus izin ke OJK teman, seperti itu. Mungkin karena ketentuan yang ribet di OJK atau mungkin segala macam alasannya dari Snack Video yang membuat mereka tidak menerapkan app mereka itu ke pihak OJK, seperti itu. Jadi intinya sih kembali ke teman-teman lagi, intinya semua app juga ada resikonya, tergantung kita siap atau tidak untuk menerima resiko tersebut in case terjadi apa-apa. Oleh karena itulah kita juga harus main pintar teman-teman. Kita pakai mungkin email yang second email, bukan email utama kita. Nomor handphone juga mungkin bukan nomor utama kita. Tapi so far sih kalau cuma telepon sih masih aman ya, seperti itu. Intinya kita jangan panik. Kita akan lihat gimana perkembangannya. Jika emang ada hal-hal yang aneh, akan saya update di channel ini mengenai Snack Video. Tapi so far dari saya pribadi tetap akan lanjut, saya tetap bermain aplikasi Snack ini karena emang nggak ada ruginya sama sekali dan emang udah terbukti membayar teman, seperti itu. Jadi semua terjawab untuk question semua. Lalu juga buat teman yang bertanya lagi mengenai Snack Video, mengenai rupiah yang tidak muncul, rupiah tidak berputar, tidak berubah, itu sudah saya bahas dan juga sudah hari ini ya saya mau info. Itu saya kemarin 3 hari koin saya nggak berubah ke cash teman-teman, 3 hari itu sampai 1 miliar untuk koinnya, dan itu baru pagi ini berubah teman-teman jadi nilai 20 jutaan. Jadi buat teman saya harapkan juga kalian tunggu aja, itu sampai 3 hari, mungkin ada yang mungkin 4 hari, mungkin 2 hari, kalian tunggu aja. Yang penting itu datanya semua benar dan kita nggak ada kecurangan dengan mengcloning account teman-teman, seperti itu yang paling keras yang dilarang oleh aplikasi Snack Video ini. Jadi bang semua, kita tunggu aja, pasti nanti akan berubah ke koin, kecuali nanti kalian nggak pernah nambah lagi koinnya sama sekali, itu baru ada indikasi kalian di ban atau kan sudah tidak bisa untuk dapat koin lagi. Dan ingat, kalian harus register dengan usia minimal 18 tahun dan juga sudah terverifikasi untuk nomor teleponnya teman-teman. Itu yang syarat utama. Dan juga posting 1 video at least agar akun kita tuh emang terlihat aktif, jadi bukan akun fake, akun robot yang hanya dibuat untuk mengambil uangnya aja, seperti itu kasarnya teman ya. Jadi itu intinya, semoga manfaat, semoga lebih tenang untuk aplikasi ini. Jadi intinya semua kembali ke teman-teman, tapi kalau dari saya pribadi saya tidak masalah dan saya masih bisa menganggap inilah aplikasi yang cukup aman untuk dimainkan untuk saat ini teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya, kalau ada question silahkan komen, juga bisa DM saya. Lalu juga untuk ini DM, sorry banget masih banyak banget yang belum saya balas karena prakerja lain, Snack Video lain, banyak banget, ada ratusan lebih video per hari yang harus saya jawab, dan itu saya harus bagi waktu antara buat video, antara kehidupan saya, makan, istirahat, lalu juga balas, jadi sangat crowded. Jadi sorry banget kalau banyak banget chat-chat yang belum saya respon teman-teman, tapi intinya mostly sudah saya jawab di video saya, baik dari prakerja ataupun juga dari Snack Video. Jadi kalau yang belum cek, bisa cek link di atas atau mungkin juga di deskripsi untuk playlist aplikasi uang untuk dapat jawaban mengenai question yang sudah saya bahas di 3-4 video sebelumnya untuk aplikasi ini teman. Oke, jadi itu dia sekian dari saya. Maaf kata, dan buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, dan juga silahkan kalian like dan juga share info ini agar pengguna Snack Video tidak khawatir, tidak worry. Oke, jadi sekian dari saya, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!